Desa Muara II, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur. Selain berada di wilayah perbukitan, juga minim infrastruktur jalan dan tower jaringan. Tidak mudah mencapai desa ini. Selain itu, wilayah Desa Muara II juga blank spot. Keterbatasan inilah yang kemudian dimanfaatkan desa melalui BUMDes Tunas Muda Rantau Kendidai. BUMDes ini menjadikan keterbatasan di desa sebagai peluang usaha dengan menjual voucher WiFi UbiQ, sinyal internet langsung dari satelit. Selain itu, BUMDes Tunas Muda Rantau Kendidai juga menjalani usaha simpan pinjam hingga penjualan beras. Unit usaha ini pun berjalan lancar dan banyak warga desa yang memanfaatkan BUMDes ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ansori, Kepala Desa Muara II yang belum lama dilantik, menuturkan, BUMDes Tunas Muda Rantau Kendidai berdiri sejak tahun 2021. Tujuannya, BUMDes ini bisa berkontribusi dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Ceritakan sedikit, Pak. Ya, alhamdulillah kalau sering saya monitor ke Direktur BUMDes itu sampai hari ini BUMDes Muara II Tunas Muda Rantau Kendidai berjalan lancar, tidak ada kendala. Dari desa ya 100 juta. 100 juta ya. Tapi kalau untuk ke depan seperti apa, Pak? Salam untuk depan kalau memang kita kelihatan ini berkembang, punya akan kita suntik kembali. Kalau untuk usaha sendiri sih ada berapa usaha, Pak, yang dilakoni di BUMDes kita sendiri? Yang pertama karena itu juga permintaan masyarakat, simpan pinjam, jual beli beras sama WiFi. Sama WiFi. Untuk simpan pinjam sendiri sudah perkembangannya sudah sejauh mana, Pak? Perkembangannya udah berjalan berapa bulan ya? Kurang lebih 17 bulan. 17 bulan. Kurang lebih 17 bulan. Tapi kalau untuk nasabah sendiri sudah berapa banyak itu, Pak? Nasabah udah mencapai kurang lebih 50-an. Kurang lebih 50 ya. Dengan bunga 3%. 3%. Sepakat keluarga. Nah, untuk yang bisa meminjam di usaha simpan pinjam ini, kriterianya seperti apa, Pak? Kriterianya dia punya usaha, paling enggak dia kalau memang mau pinjam sampai 5 juta itu dia harus ada anggunan seperti PKB. Kalau memang itu ada mungkin sertifikat, itu untuk jaminannya, bukan artinya kita mau menekan ke warga kan, karena ini kita menyangkut ini uang desa, jadi kita lebih antisipasi yang terbaik di desa kita sendiri. Nah, ke depan untuk simpan pinjam ini apakah akan ditambah atau memang diputar dari uang peminjaman dari nasabah itu sendiri, Pak? Rencana kita karena kita lihat untuk BUMDes Muara II ini berjalan lancar, mungkin kita akan tambah modal. Nah, kalau untuk penjualan beras sendiri sampai saat ini proses perkembangannya sudah seperti apa, Pak? Berjalan lancar, tidak ada masalah. Nah, kalau beras sendiri kita datang dari mana itu, Pak? Beras itu kita ngambil dari toko suku 3. Oh, dari suku 3 ya, memang dari luar. Memang kondisi akses sini seperti apa sih, Pak? Ya jelasnya untuk ongkos saja kita udah menelan tuh 500 per kilogram. Tapi kemarin sudah kita sempat rencanakan juga sama bendahara, sama direktur BUMDes untuk kedepannya ayolah kita bersatu untuk mengangkat desa kita sendiri. Nanti kedepannya jadi untuk pedagang di Desa Muara II itu akan mengambil beras ke BUMDes. Oh, berarti pengecernya warung-warung yang tempat pengambilnya nanti diindukan di BUMDes. Diindukan menjadi kios ya, Pak ya? Kios beras ya. Nah, kalau untuk sinyal internet, Pak, yang penjualan voucher ini, nah itu apa sih, Pak, yang mendasari terfikirnya untuk membuat usaha itu di BUMDes? Masalah WiFi itu, karena penting kita WiFi itu karena kemarin juga kita sering terkendala di masalah WiFi itu, makanya kemarin sempat kita, karena kalau kita nggak punya WiFi juga kita kekurangan modal untuk beli jaringan WiFi itu. Makanya kemarin disepakati juga sama kawan-kawan di direktur bendahara sama sekretarinya yang melakukan juga di modal BUMDes. Memang kalau di desa kita ini sendiri tidak dapat sinyal internet dari Telkom atau seperti apa sih? Sama sekali tidak ada. Oh, berarti memang zona blank spot ya? Ada jaringan WiFi itu kita sama sekali tidak ada informasi. Oh, berarti kalau pengen mendapatkan informasi ataupun menghubungi untuk komunikasi harus keluar dulu dari... Keluar kurang lebih 2 kg kita jalan naik. 2 kilo? Ya, 2 kg. Nah, kalau mengenai BUMDes ini sendiri ya, Pak ya,
selama perkembangannya berjalan dari sudut berdiri sampai saat ini, apakah ada pemerintah desa akan melakukan suntikan dana lagi, terus ataukah memang evaluasi untuk usahanya seperti apa, atau Ya kemarin sempat saya pantau juga dari BUMDesnya sama bendaharanya gimana perjalanan BUMDes kita untuk pinjam untuk beli beras, tapi jawaban dia aman Pak Kades, berjalan lancar untuk pinjam juga sampai hari ini tidak ada gejolak di masyarakat. Tadi masyarakat juga merasa terbantu dengan adanya pinjam, apalagi ini kayak dapat bantuan kita beli rumah ini kan, di situ banyak dimanfaatkan warga kita karena itu cepat kan. Terus juga di BUMDes kan kita cepat, tidak terlalu banyak ininya. kalau ini Pak mengenai usaha? Nah ini kan dari Direktur BUMDes sendiri ada memikirkan untuk mengenai BBM untuk Pertamini. Nah terhitung karena kita wilayah yang jauh, tertinggal juga dengan akses jalan yang tidak memadai. BBM sendiri pengen membuat Pertamini. Itu seperti apa pendapat selaku pemerintah desa dan kepala desa sendiri? Memang kalau kami pikir-pikir karena kita nih ada Desa Muara II, Sumber Harapan, Dusun Pulisalang Desa Muara II itu sudah layak mengada Pertamina Mini di sini. Tapi dengan keadaan kita dana kita belum mencukupi, di situ yang masih kita pertimbangkan dulu. Tapi kalau untuk tahun 2023 untuk suntikan dana atau seperti apa, ada atau tidak? Insya Allah kita usahakan. Harapannya Pak untuk BUMDes kita sendiri? Ya harapannya kita untuk BUMDes itu supaya karena gimana ya Muara II itu memang sangat dibutuhkan ada tempat warga itu, karena kalau mau pinjam ke bank itu warganya agak banyak kesulitan karena masih kurang banyaknya persyaratan harus dilengkapi. Tapi dengan adanya BUMDes, masyarakat juga akan terbantu adanya di situ karena persyaratannya tidak terlalu rumit. Di sisi lain, Direktur BUMDes Tunas Muda Rantau Kendidai, Meriansyah, menjelaskan dibentuknya BUMDes ini setelah ada kesepakatan dan keinginan masyarakat. Tahap awal ada 3 unit usaha yang dijalankan dengan penyertaan modal awal 100 juta rupiah. Oke, terima kasih. Jadi untuk BUMDes Muara II ini itu namanya itu BUMDes Tunas Muda Rantau Kendidai. Itu berdirinya sejak tanggal 1 Juni 2021. Kemarin itu kan dari pemerintah desa memberikan sumber dana dari dana desa itu sebesar 100 juta. Nah, dari anggaran 100 juta itu jadi kami sebagai anggota pengurus BUMDes membagi dari 3 unit untuk model usahanya. Yang pertama simpan pinjam, yang kedua jual beli beras, yang ketiga jual voucher WIP. Nah, kemudian untuk sampai dengan saat ini, alhamdulillah dengan berkat bimbingan dari pendamping desa, dari pihak pemerintah, dari pihak pemimpin kabupaten, kita bahu-membahu untuk membina BUMDes ini tersebut, sehingga saat ini kita sampai dengan Agustus 2022 ini itu sudah meraih keuntungan di simpan pinjam saja itu 19 juta. Terkhusus di tahun 2022. Kemudian untuk WIP kita meraih keuntungan di tempat kita, cuman memang agak sedikit di masalah beras. Karena beras kita memang sangat tinggi keuntungannya dikarenakan kita punya pesaing. Jadi pesaing kita ini pesaing dengan posisi warung-warung yang ada. Nah, dari tim penilai kemarin menyarankan kan kami untuk mengkaji ulang di unit jual beli beras, sehingga kami sudah melakukan pengkajian. Jadi berkemungkinan nanti akan ada untuk perubahan unit usaha. Tapi memang saat ini kami dari pihak pengurus BUMDes belum melaporkan itu kepada pemerintah desa dan BPD, dikarenakan kami masih melakukan pengkajian. Akan kami bikin apa lagi untuk yang di unit jual beli beras, mengingat itu kita bersaing dengan warga. Sementara di ketentuan itu yang namanya persaingan dengan usaha yang ada di warga kan sebenarnya itu kalau bisa jangan kan itu. Kami melakukan pengkajian di dalam hal semacam itu. Sekarang berkat BUMDes Tunas Muda Rantau Kendidai yang bekerja sama dengan UbiQ Internet,
masyarakat desa Muara II bisa mengakses internet dan melakukan komunikasi via seluler. Untuk usaha simpan pinjam saat ini sudah memiliki 60 nasabah. Menghindari kredit macet, setiap masyarakat yang mengajukan pinjaman diharuskan menyerahkan anggunan seperti BPKB atau dokumen penting lainnya. Dengan cara tersebut, usaha simpan pinjam BUMDes Tunas Muda Rantau Kendidai berjalan lancar hingga sekarang. Kalau mengenai jual beli voucher internet ini Pak, sampai kita bisa berinovasi untuk jual beli ini, apa sih Pak yang mendasari? Jadi kemarin memang saya secara kebetulan saya pernah gabung juga, saya di pihak swasta, kemudian pernah saya menghonor. Cuman di dalam perjalanan saya itu kan saya melihat bahwasanya di era zaman modern ini, Muara II ini kan daerah tertinggal. Dari dalam arti kata, dari pihak infrastrukturnya, jalan atau transportasi dengan sinyal kita minim. Bukan saja minim kan, cuman zong, nol katakanlah. Maka dari itu kami sempat kemarin konsultasi dengan pemerintah desa. Jadi gimana caranya kalau bisa itu untuk dana desa itu kita ke sinyal. Namun kita memang sebenarnya awalnya kita belum tahu adanya WiFi yang semacam ini, yang Ubiku sinyalku ini. Kebanyakan itu kan menggunakan tetap ada sinyal Telkomsel. Ternyata kita temukan itu dari pendamping kemarin, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Dan istilah kata kami Muara II dengan adanya WiFi ini tidak terlalu telat dengan informasi. Keterbatasan informasi juga mulai teratasi ya Pak ya dengan adanya WiFi ini. Nah kalau WiFi ini bisa mencakup ke wilayah seluruh desa kita atau seperti apa itu Pak luasnya? Oh jadi kalau untuk WiFi ini itu cakupan wilayah itu 500 meter. 500 meter. Tidak semua desa dari receivernya, dari titik pusatnya itu berjarak 500 meter masih bisa dijangkau oleh sinyal WiFi tersebut. Tapi permukiman desa kita dapat semua ya Pak ya? Alhamdulillah dapat semua. Jadi dalam pemukiman desa kita itu dapat semua dalam cakupan WiFi. Kalau sistem beli voucher ini seperti apa Pak? Sistem beli vouchernya itu kalau untuk masyarakat pengguna itu kan ada username-nya. Jadi kita jual username. Jadi dalam 3 jam itu kan username-nya itu 15.000. Kalau 1 jam itu 7.000. Kemudian kalau untuk yang 2 jam 11.000. Jadi di situ. Oh, dia main jam enggak 1 bulan atau 1 minggu enggak? Dia main jam Pak, tapi jam, dalam arti kata main jam ini bukan berarti dia kalau kita beli 3 jam harus dari detik ini sampai 3 jam dihabiskan, tidak. Oh, tapi 3 jam selama pemakaian, penggunaan. Selama penggunaan ya. Kalau kita beli contoh 3 jam, kita pakai cuma 5 menit, berarti ada sisa 2 jam 55 menit lagi. Itu bisa digunakan besok pagi sampai dengan jangka waktu 1 minggu. Oh, seperti itu. Nah, sementara kalau untuk usaha-usaha lain seperti simpan pinjam ini meliputi apa saja Pak? Misalkan yang kita konsumen kita sudah berapa banyak sih konsumen kita? Jadi nasabah dari pinjaman. Untuk simpan pinjam dari awal kita buka memang kita berdirinya tanggal 1 Juni, cuma operasionalnya itu berjalan di bulan Agustus 2021. Dari Agustus 2021 sampai dengan saat ini kita sudah punya 60 nasabah. Cuma ruang lingkupnya kita hanya untuk sebatas warga desa Muara II, Pak. Kita tidak menampung untuk nasabah dari luar desa, mengingat satu, dana kita memang masih terbatas, kemudian tingkat peraturannya belum kita atur untuk sampai ke di luar desa. Nah untuk ke depan untuk BUMDes sendiri selaku Direktur BUMDes ada harapan ke depan tidak untuk mengenai usaha-usaha kita ini Pak? Ada Pak, memang kami kemarin sempat saya konsultasi dengan Bapak Kepala Desa juga, dengan Bapak pendamping, kalau bisa ke depannya, entah itu dari dana desa atau dari pemerintah kabupaten, bahwasanya kami sudah mengkaji di Kecamatan Nasal ini, terusus dari daerah yang atas, daerah tertinggal mulai dari Air Pahlawan, Sumber Harapan sampai Muara II, ini kebutuhan
minyak, kebutuhan alat transportasi itu sangat tinggi Pak. Sehingga kami punya ide bahwasanya kami ingin membangun sebuah Pertamini. Nah, Pertamini, walaupun tidak nanti di Muara II, mungkin bisa kami letakkan di Dusun Kulit Sialang atau di desa tetangga. Cuman tetap usahanya usaha BUMDes di sini. Cuman terbenturnya kita di masalah biaya Pak. Nah, jadi besar harapan kami pemerintah desa sampai ke dengan pemerintah provinsi, gimana caranya supaya usaha kami ini bisa kami laksanakan dengan rencana-rencana kami tersebut. Dengan beberapa unit usaha yang membantu masyarakat, keberadaan BUMDes Tunas Muda Rantau Kendidai mendapat apresiasi dari masyarakat. 3 unit usaha penjualan voucher WiFi, jual beli beras, dan simpan pinjam benar-benar mendatangkan manfaat bagi masyarakat desa. Selaku masyarakat, kita selaku masyarakat alhamdulillah sangat bersyukur dengan adanya BUMDes Tunas Muda Rantau Kendidai, karena dengan adanya BUMDes tersebut ada beberapa kebutuhan-kebutuhan yang memang sistemnya mendesak, nah itu sudah terbantu. Misal contohnya salah satunya sinyal ubiku atau wifi. Nah, kalau kita ada komunikasi ke bawah, kita bisa dengan cepat dengan adanya sinyal tersebut. Kemudian lagi ada juga yang simpan pinjam, sistem simpan pinjam. Nah, dengan adanya simpan pinjam juga seperti itu, karena mayoritas masyarakat desa Muara II ini kan kebanyakan kerjanya di PT, jadi otomatis penghasilannya 1 bulan sekali. Jadi untuk menanggulangi tersebut, makanya di sini masyarakat ini kebanyakan untuk memenuhi kebutuhan selama 1 bulan, dia melakukan peminjaman ke BUMDes tersebut. nah kalau sepengetahuan dari berdirinya sampai saat ini BUMDes di Muara II ini, ada kritik atau saran itu enggak? Untuk yang kritik dan saran, kalau untuk kritik mungkin belum, tapi kalau untuk saran kami selaku masyarakat desa Muara II kepada pengurus BUMDes agar kiranya bisa meningkatkan lagi selaku fasilitatornya, agar kira nanti kebutuhan masyarakat ini bisa ditingkatkan lebih daripada yang sekarang. Nah kalau sebelumnya ya Pak ya, sebelum adanya BUMDes, ekonomi di desa ini sendiri seperti apa sih Pak? Nah, kalau sebelum adanya BUMDes, selama ini ekonomi di sini itu khususnya desa Muara II ini minim. Tapi dengan adanya BUMDes ini kan rata-rata masyarakat terbantu, terutama salah satunya tadi dia bisa bikin UMKM dari pinjaman modal dari BUMDes tadi. Kalau dulu kan belum ada. Berarti ada perputaran ekonomi di situ ya Pak ya. Kalau mengenai internet sendiri, tanggapan Bapak selaku masyarakat di sini, dan juga ini kan memang ada SD, ada puskesmas. Dengan internet ini, kira-kira pekerjaan ataupun ini ada yang bisa nilai positifnya tidak Pak? Alhamdulillah ada banyak untuk nilai positifnya dengan adanya sinyal ubiku ini. Satu kan ini kan rata-rata anak-anak banyak belajar daring. Dengan adanya sinyal ubiku, alhamdulillah proses pembelajaran melalui daring ini bisa lancar. Karena selama ini kan untuk di Muara II tidak ada sinyal. Itu satu. Kemudian lagi untuk mengetahui informasi perkembangan di desa-desa luar, alhamdulillah juga sangat mudah untuk pengaksesan sekarang dengan adanya sinyal ubiku tersebut. Harapan kita sendiri Pak selaku masyarakat dan juga selaku desa tertua di Kabupaten Kaur, dengan pemerintah daerah juga menanggapi desa yang tertua ini, dan juga untuk pemerintah desa ataupun BUMDes sendiri seperti apa Pak? Harapan saya kepada pemerintahan Kabupaten Kaur khususnya agar kiranya bisa lebih memperhatikan lagi desa Muara II, karena kita sama-sama tahu bahwasanya desa Muara II ini adalah desa yang terpencil, perbatasan langsung dengan TNBBS. Kemudian lagi dari segi fasilitas publik minim. Jadi harapan saya agar kiranya nanti pemerintah Kabupaten Kaur bisa meningkatkan lagi, terutama di bidang komunikasi. Saya minta untuk kepada pemerintah Kabupaten Kaur agar kiranya nanti bisa menghubungi pihak Telkom agar kiranya bisa berupaya bekerjasamanya untuk mendirikan sinyal tower, menghilangkan wilayah blank spot ini ya Pak ya. Untuk menghilangkan wilayah blank spot. Kalau untuk BUMDes kita sendiri Pak, harapannya? Kalau untuk BUMDes harapan saya nanti pemerintah Kabupaten Kaur setidaknya
mensupport baik itu dari pendampingan khusus dari pemerintah kabupaten maupun mensupport lagi dari segi pendanaan agar kiranya BUMDes Tunas Muda Rantau Penida ini bisa berkembang lebih baik lagi dari sebelumnya.
Memanfaatkan letak geografis alam yang menjadi tujuan wisata di Kabupaten Kepahyang, pengurus Desa Tugurejo menjadikan peternakan sebagai badan usaha milik desa yang diprioritaskan sebagai salah satu objek wisata ternak. Selain menghasilkan pendapatan desa, pemerintah Desa Tugurejo bertekad BUMDes ini bisa menjadi pusat wisata ternak di Provinsi Bengkulu. Cita-cita pemerintah desa tersebut diberikan kepada BUMDes Margi Laras yang sudah berdiri sejak beberapa waktu lalu. Tetap nih ya namanya. Kalau di tempat kita ini kebanyakan utamanya tidak bisa ketinggalan ternak. Ternak ya. Ya. Letak Desa Tugurejo ini berada di puncak ketinggian Kabupaten Kepahyang atau yang sering disebut Puncak Kabawetan. Dengan keindahan alam dan udara yang sejuk, ingin rasanya berlama-lama di desa ini. Berdirinya BUMDes Margi Laras atas kesepakatan serta usul dari masyarakat desa. Selama ini, warga Desa Tugurejo memang handal dalam berternak. Dari kemampuan tersebut, pemerintah desa dan warga menyepakati mendirikan BUMDes yang memilih peternakan sebagai bidang usaha. Dorongan dan dukungan sesuai permohonan dari masyarakat ini untuk mengembangkan sektor dari BUMDes. Mereka itu menurut kita pengusulan ya, mulai dari pengusulan, oh Pak tolong anggarkan untuk di hewan. Mungkin cara kalkulasinya mungkin sedikit, tapi bagi masyarakat itu sangat ada keuntungan lah. Karena mereka sudah menekuni ini dari turun-temurun, dari dulu kan sampai sekarang ini masyarakat tetap mengembangkan di ternak ini. Ya, di ternak ini. Tetap kami pihak pemerintah Desa Tugurejo tetap mendukung apa yang masyarakat butuhkan dan inginkan. Itu untuk kita dari pemerintah Desa Tugurejo. Untuk di pakannya sendiri? Kalau pakan masih ini Pak, sistemnya belum menuju yang modern. Sebagian sudah ada yang dari dedak apa dari ini ya, tapi kebanyakan masih memakai yang alam dari rumput-rumput yang dihasilkan dari alam gitu kan. Apa dari segi panen padi, menanam sendiri rumput di perkebunan. Nah, itu masih memakai untuk konsumsi yang alam, Pak. Kalau sudah ya bagi yang ini yang sudah modern mungkin di sapi, yang sapi perah itu, itu mungkin untuk sekarang prosesnya menuju yang agak mulai modern, untuk mengembangkan sapi perah. Nah, mulai berbenah sebagian ke sapi perah itu sudah ada. Dari cita-cita awal hanya beternak kambing, sapi, serta kerbau, sekarang pengurus BUMDes Margi Laras mencoba mengembangkan bidang usahanya. Masih berkaitan dengan peternakan, BUMDes akan fokus menjadikan desa mereka sebagai pusat wisata peternakan. Hal seperti itu dilakukan masyarakat luar negeri
seperti di Australia dan beberapa negara di Eropa. Meski demikian, pemerintah desa dan pengurus BUMDes mengakui masih banyak fasilitas yang harus dibangun, ditambah lagi ketersediaan lahan yang terbatas. Insya Allah bukan hambatan ya Pak, kemungkinan kekurangan. Kalau hambatan tidak ada, dari dulu turun-temurun mungkin ada ketingkatannya itu dikit demi sedikit. Mungkin kekurangan dari kita penyediaan lahan gitu. Penyediaan lahan kemungkinan kita masih belum tertata rapi. Mudah-mudahan kalau ini bisa jadikan ikon pariwisata, kita mau merapikan di bidang cara mengkondisikan tempat gitu. Kita kalau bisa mengkondisikan tempat, ditata dengan rapi supaya kita kalau ada wisata itu menarik untuk dikunjungi. Dan dari pihak anak-anak KKN, apabila ada pelatihan di desa itu jangan terlihat kumuh. Ya, kita aromanya mungkin ya tetap, kalau pupuk ini bisa dikendalikan untuk hortikultura ya, untuk pemupukan tanah, penyuburan tanah. Nah ini kita harapannya ini sudah mulai bagus Pak, itu sudah mulai diproses untuk menularkan kepada KPM yang lain, masyarakat ataukah pemilik ternak yang lain, supaya mengguyurkan penertiban untuk dimanfaatkan. Walaupun ingin mengembangkan wisata peternakan, namun BUMDes Margi Laras juga merambah unit usaha lain, seperti BRI Link, GoPay, serta transaksi lain dengan memanfaatkan teknologi smartphone sebagai sarana promosi. Kalau contohnya misalkan di transaksi perbankan, karena memang kita melihat keadaan masyarakat tuh sekarang banyak yang usaha jual beli online, jadi kita melalui promosi seperti di WA, Facebook itu bahwa di BUMDes juga bisa melakukan transaksi seperti transfer ataupun pembayaran GoPay lain-lain itu bisa. Jadi kita dalam bentuk promosi karena yang itu pengenalannya di situ. Dan untuk pengelolaan merangkul masyarakat untuk bertransaksi di sana sendiri, kita door to door juga. Kalau awalnya sih mereka belum tahu kan pada awalnya, tapi ketika ada 1 atau 2 orang yang sudah melakukan transaksi, akhirnya dari situlah mereka itu berbagi cerita, oh bisa loh di BUMDes Margi Laras ini ternyata transaksi lebih mudah, lebih dekat gitu. Karena selama ini kan jauh, harus ke kota dulu baru bisa ke ATM. Nah di sini ya jadi melalui cerita kawan-kawan itulah. Artinya mempermudah kegiatan masyarakat. Mempermudah ya. Termasuk juga untuk jual beli sapi hasil BUMDes sendiri melalui promosi-promosi juga ya? Ya, karena kalau untuk kegiatan seperti sapi ini, kalau di sini ketika ada bulan Idul Adha ya, bulan haji itu kan banyak yang mau mencari hewan untuk dikorban. Nah itu BUMDes juga menyediakan ternak untuk korban.
Bagi warga desa, keberadaan BUMDes Margilaras tidak hanya bagian dari upaya meningkatkan pendapatan desa, namun juga menjaga kekompakan warga. Pertama, pengurus BUMDes itu semuanya adalah anak-anak muda yang usianya itu bahkan dari 19 sampai 27, 26 seperti itu. Jadi pengurus BUMDes itu sendiri semuanya itu anak muda. Kemudian di dalam BUMDes itu juga terdapat unit-unit. Nah, di unit-unit itu juga salah satunya itu juga ada anak-anak muda yang tergabung di sana seperti itu. Artinya bahwa pemuda sangat berperan di BUMDes Tugurejo ini. Mulai dari pengurusnya, pengelola unitnya itu isinya anak muda. Tapi bukan berarti semuanya anak muda. Cuman memang di sini anak muda diharapkan memang berperan dan sejauh ini memang anak muda sudah berperan. Artinya kekompakan dari pemuda sendiri yang mendorong ini. Iya, yang intinya yang mempelopori lah kan dari pengurusnya, mempelopori itu adalah pemuda. Kemudian juga diharapkan di BUMDes ini ketika anak muda yang mengelola terdapat inovasi-inovasi dalam membangkitkan atau meningkatkan ekonomi masyarakat di BUMDes ini gitu. Dorongan dari masyarakat setempat sini seperti apa terhadap BUMDes? Kalau dorongan yang jelasnya memang kita kalau untuk yang kayak misalnya yang bukan memelihara sapi atau mengolah sapi itu memang orang-orang yang misalnya membutuhkan atau memang membutuhkan apa ya, semacam ahli peternakan lah ya. Ahli peternakan seperti itu. Kemudian selain peternakan juga ada billing juga. Gitu. Dan sewa tenda juga ada di sini. Kalau sewa tenda itu taruh. Kalau untuk sewa tenda untuk kayak camping dan semacamnya itu segera menyusul. Kalau dari ini kan perlu peran pemuda dalam promosi BUMDes ini sendiri. Seperti apa merangkul pemuda sendiri? Kalau dulu di tahun 2019 itu sebelum COVID itu ada festival ternak. Nah, festival ternak ini juga merupakan salah satu media promosi yang dilakukan oleh masyarakat desa, dan ternak ini memang dari BUMDes. Artinya bahwa ini adalah salah satu media yang bisa ditampilkan. Sementara itu, guna menambah pundi-pundi pemasukan sektor BUMDes tersebut, bersama dengan pemuda, pihak pemerintah desa mulai mengelola limbah dari hewan ternak, yakni dengan mengelola kotoran dan air seni ternak menjadi pupuk. Bahkan hasil pengelolaan tersebut dipasarkan kepada warga luar desa. Sementara ini memang kami masih tahap percobaan, jadi kami kelola secara manual dengan cara kita bikin biogasi, itu ada kotoran ternaknya, juga ada air seninya, kita proses. Itu untuk nilai ekonominya sebenarnya secara hitung-hitungan kami itu memang sangat mendukung, Mas. Jadi kita proses pupuknya, di samping kita bisa jual ke petani, mungkin yang ada lahan untuk pertanian kita bisa jual. Itu mungkin kalau kita harga secara minimnya ada, itu dari satu karung itu kita jual 15.000, dalam satu bulan itu kita dapat 30, sudah 300 sekian. Itu hasil dari penjualan kotorannya tadi. Nah, terus untuk selanjutnya mungkin ada air seninya, kalau memang kita bisa proses secara bagus mungkin akan lebih baik lagi mungkin untuk taraf ekonominya. Jadi harapan kami mungkin nanti bisa berkelanjutan,
mungkin dari pihak-pihak terkait bisa membantu mungkin cara pengolahan pupuknya, cara pengolahan air seninya dan sebagainya untuk kemajuan di masyarakat kami khususnya di bidang ekonomi. Untuk mencapai keberhasilan seperti sekarang ini, pemerintah desa harus melalui berbagai hambatan. Salah satunya virus PMK yang beberapa waktu lalu menyerang hewan ternak. Beruntung dukungan dari pemerintah daerah yang cepat tanggap dengan menyuntikkan vaksin, sehingga sangat minim hewan ternak yang sampai mati. Penanganan dari tim gugus PMK ini saya sangat apresiasi untuk penanganannya, Pak. Kalau penanganannya itu luar biasa, dan kita ini alhamdulillah sedikit ada yang kena, tapi sedikit yang sampai kejadian istilahnya mati gitu kan. Itu bahkan hampir tidak ada, karena gugus COVID PMK itu sangat cepat menangani di bidang PMK ini. Nah, kami bersyukur dengan adanya gugus itu, sapi-sapi yang ini kan di sini berkelompok ini, satu tempat, otomatis kalau ada virus ini lebih cepat. Tapi alhamdulillah gugus COVID itu menangani dengan cepat di pihak masyarakat ataukah yang punya ternak ini. Alhamdulillah bisa dikendalikan.